Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ustadz, saat orang itu berani pakai gelar Ustadz, bisa dibilang dia tuh harus berperilaku seperti Ustadz. Ya tentu dengan kaidah-kaidah agama Islam tentunya. Di samping itu juga yang namanya Ustadz itu tidak hanya cukup itu dengan dia pandai ilmu itu tidak. Usia itu menentukan. Apalagi yang misalkan baru lulus sekolah, lalu bergelar Ustadz, lalu misalkan punya murid, ya godaannya banyak. Dan yang paling bisa dibilang misalnya itu Ustadz usianya muda, sisi bijaknya pasti belum ada. Pasti kurang, padahal bijak itu harus wajib loh. Seorang Ustadz itu harusnya bijak. Makanya usia itu menentukan. Makanya dalam pemilihan imam saja itu usia juga ada, diperhitungkan di situ. Tidak hanya kecakapan ilmu. Ya ini ada salah satu bisa dibilang ini ngaku muridnya Wafi. Tapi dia juga muridnya Manasam Ali. Mungkin entah ini dia murid online, entah itu darat, saya kurang tahu. Tapi dari pengakuannya, berarti dia ini menganggap Wafi itu gurunya, dan Dr. Manasam Ali juga gurunya. Kadang ya, orang yang paling sering mendengarkan itu lebih tahu. Di dalam perdebatan antara agama Islam dengan Kristen, itu kan kadang kan perlu bukti, data akurat. Padahal saya juga pernah nonton, Wafi ini berdebat dengan orang Nasrani itu saya pernah nonton. Sesungguhnya debatnya ya biasalah, itu cerita masa lalu gitu loh. Dalam artian apa? Perdebatan yang dibahas itu sudah lama ada. Dari dulu udah ada, bahkan dari zaman Kiai Said Ghazali juga ada. Kiai Said Ghazali itu ulama dari Jawa Timur. Bisa dibilang dia seorang profesor, doktor, dia juga seorang senior. Kan terasa aneh gitu, saat debat dengan orang non-Islam, dia perlu data. Bahkan secara ilmiah gitu loh. Tapi soal membela Ba'alwi itu, dia itu seakan-akan hal seperti itu tidak dipakai. Yang ada ya hanya taklid dan taklid gitu loh. Itu membuktikan usia itu menentukan, dan yang paling harus wajib itu seorang ustadz itu jujur, tidak munafik, jujur terutama itu. Tapi ada satu lagi, adil. Kalau orang itu menuntut agama lain tuh, misalkan orang itu berbicara soal agama lain, misalkan Yesus, pembuktiannya harus Yesus paling tidak ini memang bukan Tuhan. Maka diperlukan bahan-bahan atau data secara ilmiah. Anaknya inilah, lahirnya di sinilah, dan lain sebagainya kan banyak. Dan ini banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz di Indonesia saat berdebat dengan orang-orang Nasrani. Tetapi itu tadi. Tapi kenapa saat dia membela Ba'alwi itu, dia lalu melupakan hal-hal semacam itu. Data, ilmiah, dan lain sebagainya. Kan gak adil gitu loh. Makanya itu dari awal saya bilang, usia itu menentukan. Jam terbang itu menentukan. Apalagi yang cuman hanya orang baru lulus sekolah, lalu merasa seperti guru, bahkan orang mengakui dia itu sebagai gurunya. Ini yang salah siapa? Gurunya atau yang berguru? Yang berguru ini juga saya bilang kurang tepat gitu loh. Makanya kalau berguru paling tidak cari usia yang paling tidak itu dewasa, bijak. Nah ini dia rekaman videonya dari salah satu orang yang namanya Acong. Kayaknya dia ini punya akun di platform sebelah itu ada kayaknya. Entah dia ini hanya murid darat atau dia ini murid online. Ini dia pengakuannya. Ini bisa dibilang apa, muridnya saja menelanjangi lah kemunafikan dia. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Villa, saya ini orang awam ya, asli. Tadinya tuh nggak peduli gitu, bodoh amat, apaan sih nih debat-debat nasab ya. Saya nama asli Unggul Sudrajat. Sama Tengku Polri udah beberapa kali juga tuh diskusi ya, tapi bukan soal nasab. Zaman-zaman dulu. Kalau Gus Wafi pernah ketemu. Kalau Profesor Menahem Ali, salah satu guru saya ya di sebuah majelis online dan offline. Nah jadi saya menyimpulkan ya, dari tadinya nggak peduli, kemudian enaknya tuh di zaman sekarang gitu loh, bukan baru-baru awal. Kalau baru-baru awal itu kan yang ahli nasab doang yang bisa ngikut. Ini host, kalau saya kepanjangan diinterupsi aja. Saya mau cerita sedikit soalnya. Ya, lanjut. Nah, karena saya mempelajari lalu mengkajinya setelah peristiwa itu, kesalam, setelah 3 tahunan lebih, itu kan berarti udah banyak tanggapan dari ahli filologi, dari ahli sejarah, dari ahli macam-macam lah ya. Nah kemudian saya merangkum
Jadi kalau dari nasab itu sendiri saya tidak mau berbicara karena bukan ahlinya. Saya mengkritisi bahwasanya nggak boleh dalam Islam. Pokoknya kalau udah ada ulama bilang wajib percaya. Kalau nggak percaya ente begini begini. Nah ini nggak setuju saya. Al-Quran doang yang nggak bisa dikritik karena memang dasarnya kan itu firman Allah. Kalau hadis ada kritiknya, maksudnya ini riwayatnya bagaimana, sanadnya bagaimana, sehingga dikategorikan dari yang sahih sampai yang doif dan maudhu itu kan ada kategorinya. Kalau Al-Quran nggak bisa tahu apa mutawatir semua. Nah ini masalah nasab kalau udah ada imam yang bilang kudu percaya, kalau nggak percaya begini begono. Nah Menahem Ali kan bilang tuh Nabi Muhammad SAW bukan sosok yang fiktif, benar-benar ada. Kalau cuma pakai data internal, Al-Quran dan hadis berarti cuma buat kita doang. Tapi orang luar bisa membuktikan ada kitab eksternal, ada kitab sejaman yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah benar-benar ada seorang pendeta di Yerusalem 2 tahun setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Itu Nabi gitu loh. Masa ini yang hidup di 4 Hijriah nggak punya kitab di abad ke-5, 6, 7, 8. Nah itu kritisi saya itu seperti itu gitu kan. Tapi dari semua ini penutup nih host. Thank you. Sedikit lagi. Bagi kita dan bagi semua orang awam nggak penting, bukan perkaranya nasab, tetapi ya membawa umat ke zaman jahiliyah, minta kepada kuburan. Saya banyak itu koleksi foto-foto. Kemudian mengagung-agungkan kakek gue. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Buat satu kelompok dikultuskan. Nah, yang ketiga, sejarah nasional Wali Songo pahlawan-pahlawan dikaburkan itu yang jadi masalah bagi seluruh orang yang mau mengkaji. Thank you, standby. Ya, saya mau bertanya dulu kepada Mbak Saya mau nanya poin aja sama Mas Adong. Tadi sampai menyebut Ustadz Wafi. Bagaimana apa itu namanya? Assalamualaikum. Sikap atau kemudian cara panjenengan merespon tentang keberpihakan Ustadz Wafi terhadap kaum Habib. Silahkan Mas Adong. Ya sebenarnya sih saya udah buat VT banyak ya Mas ya. Saya mengkritisi Gus Wafi, Kiai Haji Idrus Romli, bahkan 9 seri itu Gus Rumayat Abbas. Tapi prinsip saya begini, jangan jauh-jauh dulu dong. Saya prinsipnya, Mas Adong ke Ustadz Wafinya aja coba. Saya minta yang oke. Nggak apa-apa, beliau kan punya pandangan. Saya tidak menghakimi beliau. Perkara dia guru saya di bidang Al-Quran, hadis, dan fikih, tapi boleh saja berbeda pendapat. Itu yang saya nyatakan tuh perbedaan pendapat. Kalau dia begini begono saya nggak mau. Itu menghakimi. Makanya kita harus adil juga. Kalau yang salah kita bilang salah, tapi jangan bleber-bleber. Misalnya begini nih, Omai Rama cuma raja dangdut bicara nasab. Padahal dia nggak bicara nasab, mengundang ahli-ahli nasab gitu loh. Jadi jangan net hominem pada orangnya. Para penonton silakan di Satu hal tadi yang mau saya batasi. akun dari Bang Adong untuk melihat video-video kritikan kepada mereka. Terima kasih, monggo silakan. Bang Acong, satu hal yang harus digarisbawahi. Mana kode ini? Oke, saya lanjut. Itu mute. Ya,
Jadi ini Bang Acong, yang satu yang harus digarisbawahi itu tadi ada pernyataan penyembahan kepada kuburan. Jadi kalau terkait dengan amalia ziarah kubur dan lain sebagainya itu tidak menjadi ranah permasalahan kita. Yang menjadi permasalahan adalah makamnya palsu. Itu Bang Acong. Terima kasih Bang Acong. Bang Acong, begini, saya minta pendapat daripada Bang Acong karena Bang Acong ini giat juga ya. Kurang lebih kalau menurut saya itu sama seperti Wapi. Maksudnya begini, miris gak kira-kiranya para mu'alaf itu ketika melihat atau mendengar daripada doktrin-doktrinnya Habib, apakah mereka enggak nostalgia kepada ajaran terdahulunya gitu kan? Kalau dihadapkan kepada doktrin-doktrin Habib yang tidak butuh ibadah, cukup cinta kepada mereka dan apa namanya, tentunya ketika kita debatkan sama mereka, misalnya non muslim itu harus betul-betul ilmiah, harus betul-betul berdasar referensi. Sementara di satu sisi daripada yang katanya suka debater ilmiah itu, ketika berdebat dengan nasab ini kok mengesampingkan keilmiahan itu sendiri. Itu kira-kira menurut Anda itu seperti apa? 2 poin yang saya... Ya, jadi yang pertama saya kira ya, para mu'alaf pertamanya kan nggak mau tahu, tapi setelah tahu mempelajari. Saya yakin juga demikian dengan orang-orang Kristen ya, debater-debater Kristen. Saya di VT kan bilang tuh, siang malam kita membela Nabi Muhammad, siang malam kita difitnah penyembah batu lah kalian ngajarin sembah kuburan. Bukan sembah kuburan, saya bilang minta kepada kuburan, karena kan minta fulus gitu kan. Nah jadi saya kemukakan juga tuh, ada seorang ustadz, nggak usah saya sebut nama ya, dia bilang kalau memang benar-benar mengakui zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harusnya di saf terdepan tuh. Begitu saya dan teman-teman debater-debater Islam itu digebukin, difitnah, dicaci maki siang malam untuk membela Nabi lah. Sekarang kalian malah bawa ke sini. Nah jawabannya para mu'alaf dan bahkan debater-debater Kristen tahu ini bukan ajaran Islam, gitu Bang. Standby. Mantap. Luar biasa. Pacong. Iya monggo, saya standby sampai dipersilakan bicara. Ya, saya tadi agak tergelitik ya dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa yang tidak bisa dikritik itu hanya Al-Quran ya. Dan menurut saya juga Nabi juga kan bersifat maksum ya. Artinya tidak mungkin salah gitu kan ya. Begini maksudnya, para muhibin hari ini selalu menggunakan dalil bahwa ulama-ulama terdahulu itu mengakui Ba'alawi, jadi ulama terdahulu itu harus diikuti. Tapi tidak dicari tahu berdasarkan apa ulama terdahulu mengakui Ba'alawi. Seolah-olah menempatkan ulama terdahulu itu bersifat maksum seperti Nabi yang tidak memiliki kesalahan dan tidak mungkin salah gitu kan. Begitu. Silahkan lanjut. Saya host apa yang lain dulu host? Saya sebentar Bang Acong, kita persilakan kepada Bang Supriyadi karena sudah menunggu dari kemarin ya. Silakan Bang Supri untuk bernarasi sebentar. Terima kasih atas pemberiannya. Cuma saya mendengarkan itu sangat bagus dan lagi saya cuma tahu bisa mendengarkan, cuma menanggapi sedikit. Cuma sedikit saja karena saya kurang pengalaman. Karena saya orang Probolinggo Pak Supriyadi belum pengalaman dengan semuanya. Cuma yang dari saya, orang yang belum pernah mengalami apa-apa, tolong disampaikan ke Kiai Imad, jangan menghadirkan atau jangan hadir terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Itu cuma dibakar. Karena untunglah di Indonesia sebagai NU hadir yang namanya Kiai Imad. Jadi semuanya itu cerdas berpikir. Berapa puluh tahun, ratus tahun sudah didoktrin, sudah nggak bisa apa-apa. Untung Kiai Imad hadir untuk mencerdaskan
bangsa atau Islam itulah. Jadi saya mohon kalau bisa jangan menghadiri undangan Robito kalau memang gentle. Kenapa diundang Bang Haji Romai Rama kok nggak hadir? Kalau memang itu benar dan suci atau betul itu cuma jebakan itu. Jadi jebakan. Gitu. Terima kasih Bang Supri. Kita lanjut kepada Bang Ranggalawi. Ada yang ingin disampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang keras suaranya. Pakai mikrofon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Ya, ini salam kenal semua ya untuk teman-teman. Saya sudah lama mengikuti awalnya WhatsApp ini, dan untuk undangan Robito kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani acara debat, sebaiknya Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak usah datang, karena Kiai Haji Imaduddin Utsman itu mahal menghadiri acara itu. Nggak perlu lagi, maksudnya gini, nggak perlu lagi lah debat-debat itu, nggak perlu lagi, karena sudah jelas gitu nasabnya Mbak Alawi itu adalah bin Ubaidillah bin Gondoruwo gitu. Ubaidillah bin Gondoruwo bin Wewe Gombel gitu. Waduh, itu orang Lawe mantap. Ada Gus Rum nggak di bawah, nanti di sama Gus Rum di posisi. Tapi memang betul. Ya memang betul gitu memang. Bin siapa lagi Bang Ranggalawi? Lupa saya. Bin Gondoruwo bin Wewe Gombel. Allah. Diulang lagi. Lanjut. Iya, jadi memang karena memang begini, ada sejarah ya. Jadi saya pernah Jangan tanya lagu ya. Sebentar, dari ini sejauh mana keyakinan orang Lawe? Kalau keyakinan itu kan harus melihat kan gitu, mendengar, melihat dan menyaksikan serta merasakan bahwa Ubaidillah itu beneru. Nanti DVD kan sama Gus Rumen. Sorry nih, gua nyentil lagi. ya, karena memang nggak ada bapaknya itu, nggak ada loh. Nggak ada bapaknya Ubaidillah itu, nggak ada Ubaidillah, nggak tercatat di mana, nggak ada gitu loh. Dari abad ke-4 sampai abad ke-8 itu nggak ada, jadi ke-9 baru muncul. Dan begini, Itu yakin itu karena memang tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan, maka itu adalah hakul yakin. betul. Sedangkan di apa namanya, di Sajarah Mubarakah itu di abad ke-6 sudah dijelaskan bahwa anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Itu jumlah ismiah, tidak ada lagi anak keempat gitu. Siap. Nah, begini, kan seringkali ketika kita debat kan dengan kaum sebelah, agama sebelah, daripada mohon maaf misalnya Yesus juga, itu kan rata-rata daripada mereka itu selalu mencantumkan atas nama Isa Al-Masih, pada sama itu dia tidak berkata seperti itu gitu kan. Cukup percaya saja bahwa ini itu diamanatkan oleh Isa Al-Masih, padahal tidak terkonfirmasi gitu kan. Nah ini kan yang selalu ditekan oleh Gus Wapi kepada mereka debaternya gitu kan. Nah tapi di hal yang Usul moderator, tolong jaga mulutnya host, nggak usah lebar ke agama sebelah. Maksudnya poinnya begini. Nah ketika ditarik, diperbalikan oleh debater itu, terus bagaimana? Nggak bisa, ini sudah wilayah kebangsaan. Ini sekedar contoh saja. Maksudnya poinnya bukan itu, Kiai. Saya membalikkan ke argumentasi Wapi, yang mana Wapi itu mengesampingkan sementara ke sana menuntut hal itu, sementara dia dalam berargumentasi menetapkan Baklawi cukup imani saja, percaya saja daripada kalamnya Asakron yang tidak mengkonfirmasi ke Ubaid. Nah ini gimana eksistensi berargumentasi ini? Oh, nggak seperti itu narasi farmakologis, nggak seperti itu. Aku percaya saya deh. Kamu itu waktu kalau ngomong itu bukan ahli kamu. Bapakku. Saya pengen cerita sedikit ya. Ada, jadi di Yaman Utara, di Yaman Selatan itu tahun 110 sebelum Masehi
ada kerajaan Yahudi Askenazi bernama Kerajaan Himyar. Tahun 110 sebelum Masehi di Hadramaut, dan prasasti bukti arkeologinya ditemukan. Ada bukti, coba silahkan cek di searching kalau nggak percaya. Jadi ada nama kerajaan Yahudi Askenazi bernama Kerajaan Himyar. Kerajaan itu hancur di tahun 525 Masehi, diserang oleh kerajaan Kristen Ethiopia. Lalu sisa-sisa dari kerajaan Himyar itu lari ke Madinah, dan di Madinah mereka membuat perkampungan bernama Perkampungan Khaybar. Di Khaybar ini disebut juga sebagai Bani Nadir. Bani Nadir ini lalu bermusuhan dengan tentara Rasulullah, lalu terjadilah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, sisa-sisa Yahudi Askenazi ini kembali lagi ke Hadramaut, Yaman. Nah, sisa-sisa dari Yahudi Askenazi Hadramaut, Yaman inilah yang saat ini mengaku sebagai cucu Rasulullah karena ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal mereka dikejar-kejar oleh tentara Rasulullah dalam perang Khaybar. Itu ceritanya. Baik, terima kasih infonya. Kita lanjutkan Bang Acong, kemudian dilanjutkan Bang Aska ya. Karena banyak yang mau bicara, host kalau ada yang mau naik juga silakan, saya diturunkan nggak apa-apa, gantian ya. Jadi yang pertama menanggapi ya, itu udah jelas bahwa Al-Quran bukannya nggak boleh dikritik atau dikaji ya, tetapi tidak akan mampu karena itu firman Allah ya. Banyak sudah yang menguji dari sisi sains, syair, bahkan profesor ahli matematika tentang chain locking Al-Quran, ya nggak bakalan bisa, itu dari yang maha suci maha tinggi. Kemudian yang saya maksud hadis bisa dikritik bukan sosok Nabi mulia Nabi Muhammad SAW, karena maksudnya itu, tetapi yang dikritik karena berjarak kan hadis beda dengan Al-Quran. Nah itu orang melakukan kritik dalam artian kajian untuk mengkategorikan tingkatan hadis mulai dari sahih sampai maudhu, itu yang saya maksud ya. Nah kemudian kedua, mengenai kita jangan bicara nasab karena sepertinya nggak adil. Ya nggak tahu, mohon maaf kalau teman-teman di sini ada yang ahli nasab. Tetapi kan dua kubu ini punya pegangan masing-masing. Menurut kubu ini nasab adalah begini, menurut kubu yang lainnya harusnya begini. Tetapi fakta yang kita dapatkan dari filologi, misalnya ambil contoh Nabi Muhammad SAW yang lebih dulu lahir daripada sosok Ubaidillah. Bisa dibuktikan data internal keduanya bisa ya, kita mengimani, tapi kan internal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad bukan sosok fiktif. Lalu dari data eksternal, Claudius Ptolemeus yang menciptakan kartografi, di situ disebutkan tuh bani kaum yang merupakan kaumnya Nabi Muhammad, termasuk kaum Quraisy, keturunan dari Ismail, itu bukti data eksternal. Kemudian kitab sejaman ya dari Sophronius of Yerusalem, pendeta di Yerusalem, menyebut Nabi itu gitu ya, ada sosoknya. Nah sementara Ubaidillah kan nggak bisa dari data eksternal maupun kitab sejaman, ini yang harus kita tampilkan. Jadi tanya, oh nggak perlu kitab sejaman, kayak Kiai Idrus Rumi bilang kalau udah ulama besar yang begini-begini orangnya harus percaya. Nah ini nggak bisa, akademisi Islam itu nggak boleh seperti itu ya. Kalau soal akidah oke, semuanya tidak ada yang dipertentangkan, tapi kan ini soal nasab, hadis saja ada kajiannya, masa ya. Jadi ada dua tuh ya, belum lagi zaman sekarang modern. Kalau zaman dulu kan belum ada tes DNA, orang suruh masuk kandang singa, bener nggak lu cucu Nabi, ternyata bukan, ngaku-ngaku kan gitu. Nah bagus. Satu lagi bro, gue mau nanya nih ya, gue juga baru naikin VT, kenapa undangannya tertutup
ya, tidak untuk umum, tapi di launching di kanalnya Nabawi TV. Gue nggak tahu nih Nabawi TV apakah afiliatnya dari Robito Alawiyah atau bukan. Iya, Oh, punya Robito. Oke, baik. Berarti gue tanggapi gini. Itu tidak etis, tidak punya etika. Harusnya undangannya berikan secara tertulis. Kalau nggak ngirim utusan. Nah, harusnya di tempat yang netral, manapun tempatnya, dan harus terbuka untuk beberapa orang, jangan tertutup, supaya terutama ini loh kaum akademis, misalnya Gen Z kan banyak yang cerdas, intelek dan skeptis, mereka juga punya standar untuk bertanya, tapi kalau tertutup, nah ini bagi gue sih nggak adil ya. Kalau gue bukan belain Bang Haji Roma, terbuka aja untuk masyarakat umum. Lanjut, standby.